ketaatan yang radikal selalu ada resikonya. Tapi kalau kita jalan terus walaupun ada resikonya, maka Tuhan bisa merubah hambatan menjadi kesempatan. Melihat inspirasi keberanian Hagai, Sakaria, Zerubabel, Yesua ikut berani, mulailah dia membangun. Dia tidak nyuruh orang bangun, dia membangun. Prioritasnya masih benar nggak sih? Apakah prioritas hidupmu masih sesuai dengan firman Tuhan nggak sih? Apakah Tuhan masih yang utama dalam hidupmu? Apakah waktu yang terbaikmu buat Tuhan? Apakah aset terbaikmu buat Tuhan? Saya beri judul Overcoming Stagnation, atau bagaimana mengalahkan stagnasi. Jadi konteksnya di pasal 4 ayat 24 dikatakan, pada waktu itu terhentilah pekerjaan pembangun rumah Allah di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia. Jadi pasal 4 ayat terakhir itu memberikan konteks bahwa pembangunan bait Allah, ini proyeknya pembangunan bait Allah di Yerusalem, terhenti. Terhentinya dari pasal 4:24 sampai pasal 5 ayat 1 sepanjang 18 tahun. Ya, jadi ada stagnasi. Itu yang mau kita bahas. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita mengalami stagnasi. Stagnasi itu tidak bergerak, stagnan, diam di tempat. Leadership atau kepemimpinan itu selalu bergerak. Saya selalu definisikan leadership itu memimpin atau membawa orang dari poin A ke poin B, dari titik satu ke titik yang lain. Ya, bisa aja tempat, dari Mesir ke Kanaan, bisa ada status kedewasaan rohani, atau kedewasaan mental, atau pendidikan, dan segala macam, ya, atau visi. Stagnasi itu lawannya kepemimpinan. Kepemimpinan harus selalu bergerak. Kalau kepemimpinan tidak bergerak, itu namanya stagnasi. Kalau stagnasi ada, berarti tidak ada kepemimpinan. Ya, bagaimana mengalahkan stagnasi? Stagnasi bisa sifatnya pribadi, tapi di kasus Esra 56, stagnasi adalah proyeknya Tuhan. Ya, mungkin saudara punya pelayanan stagnan. Banyak saya lihat gereja yang stagnan. Kelihatannya masih ibadah tiap minggu, ya masih rutin semua, tapi stagnan. Tidak bergerak kemana-mana. Pelayanan bisa stagnan, gereja bisa stagnan, keluarga bisa stagnan. Semua yang tidak bergerak maju itu stagnan. Dan itu lawannya kepemimpinan ilahi. Ya. Nah, saya mau ajak kita lihat topik yang pertama tentang obedience atau radical obedience. Ingat bahwa waktu ayat pertama ini muncul, ya, waktu ayat pertama, ayat kedua ini muncul, masih berlaku larangan dari raja besar, Raja Persia. Tidak boleh membangun lagi. Jadi pemerintah yang paling berkuasa di atas bumi waktu itu berkata tidak boleh diteruskan. Tapi kemudian ada dua nabi yang karena bergaul akrab dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, terus dia suarakan nubuatan supaya dibangun lagi. Dan kemudian pemimpin-pemimpin Israel taat. Taatnya ada resikonya enggak? Ada. Taat yang radikal pasti mengandung resiko. Saudara dan saya, kita ikut Tuhan, kalau kita mau taat radikal ada resikonya. Resiko dianggap gila, resiko tidak dihargai orang, resiko finansial, resiko segala macam. Ketaatan yang radikal selalu ada resikonya.
Tapi kalau kita jalan terus, walaupun ada resikonya, maka Tuhan bisa merubah hambatan menjadi kesempatan. Ya, jadi yang bisa merubah hambatan jadi kesempatan adalah ketaatan yang radikal. Taat walaupun ada resikonya. Di Esra 5 ayat 3 dan 4 dikatakan pertanyaan ya daripada Tatnai tadi, ya, pejabat tinggi di Persia. Dikatakan siapa yang mengizinkan kalian membangun kembali kuil yang besar ini beserta tembok-temboknya. Orang-orang itu juga bertanya pada mereka siapa nama-nama orang yang mendirikan. Jadi ini ancaman. Ya, kamu kok berani-beraninya yang berizin kamu nih siapa? Ya, karena kalian nekat tulis nama-nama orang yang bertanggung jawab. Mau dilaporkan kira-kira begitu. Daftar nama orang yang nekat melanggar hukum Raja Persia demi taat kepada Tuhan. Nah, kita lihat pasal 6 ayat yang ketujuh, begitu laporan aduannya sampai ke Raja Darius menyelidiki dan menemukan kebenaran suratnya Raja Kores. Kemudian perintahnya kepada Tatnai adalah jangan mengganggu pembangunan rumah Allah. Biarlah rumah itu dibangun kembali di tempatnya semula. Dan jangan menghalangi gubernur wilayah Yehuda dan pemimpin orang Yahudi dalam pembangunan itu. Artinya, tadinya ancaman dirubah menjadi perlindungan oleh Tuhan. Ya. Kalau mereka taat, walaupun ada resikonya, taat pada firman Tuhan yang tadinya ancaman, yang menakut-nakuti mereka, dirubah menjadi perlindungan dari kerajaan yang paling berkuasa di atas bumi. Itu satu. Hasilnya ketaatan apalagi? Dua, dikatakan di ayat ke-8 pasal 6. Dikatakan semua biaya pembangunan harus diambil dari hasil pajak negara di Provinsi Efrat Barat. Dan harus dibayar kepada orang-orang itu tanpa ditunda-tunda. Jadi apa yang tadi merupakan halangan, hambatan, ya, ditekan menjadi sumber dana, sumber daya yang luar biasa. Mungkin tadi harus hemat-hemat ya waktu pertama kali bangun karena tidak punya bahan banyak, diadukan karena ketaatan mereka sekarang malah supply-nya banyak. Ya, semua dibayar oleh pemerintah Persia pembangunan rumah Allah ini. Yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-9, apa yang mereka perlukan anak sapi, domba jantan, anak domba sebagai korban bakaran, ya, gandum, garam, anggur, minyak, menurut petunjuk imam di Yerusalem harus diberikan setiap hari. Ini semua hal dalam agama Yahudi yang diperlukan untuk spiritual well-being, hubungan yang akrab dengan Tuhan, service, worship kepada Tuhan, semua yang diperlukan untuk pertumbuhan rohani, untuk pengembangan rohani, untuk kesejahteraan rohani, disupply. Jadi luar biasa, tadinya ancaman jadi perlindungan. Ya, tadinya tidak punya apa-apa, sekarang punya pendanaan, bahkan fasilitas-fasilitas untuk spiritual well-being, kesejahteraan rohani, disupply oleh Raja Persia. Dan yang keempat, yang luar biasa, apa yang dihasilkan kalau ada ketaatan yang radikal adalah orang-orang ini mencapai destiny-nya. Kemudian dalam ayat 10 dikatakan, supaya mereka dapat mempersembahkan korban yang harum aromanya di hadirat Tuhan semesta langit dan mendoakan keselamatan raja dan anak-anaknya. Jadi sekarang orang-orang di Yerusalem ini, para imam tua-tua, dijadikan advokat. Ya, raja dan keluarganya percaya bahwa doanya orang-orang di Yerusalem sangat penting. Jadi itu destiny mereka tidak hanya bait Allah di Yerusalem, tapi lewat itu pengaruhnya, dampaknya ke seluruh kekaisaran. Karena kesehatan kaisar, raja, dan seluruh anak-anaknya itu punya pengaruh pada sejarah dunia, pada kesejahteraan seluruh kerajaan Persia. Sehingga panggilan orang Israel jadi berkat buat bangsa-bangsa
terrealisir, mereka sampai ke destininya, memiliki pengaruh yang global melalui mendoakan, melalui nasihat kepada Raja Persia, Darius, dan anak-anaknya. Jadi sekali lagi, kuncinya adalah ketaatan yang radikal. Kalau ketaatan tidak ada harganya, tidak ada resikonya, itu bukan radikal. Radikal artinya walaupun ada resikonya, walaupun ada harganya, tetap taat pada firman Tuhan, suara Tuhan. Maka hambatan menjadi kesempatan. Nah, ada pepatah berkata, pertumbuhan adalah satu-satunya tanda kehidupan. Sebaliknya, stagnasi itu adalah langkah pertama menuju kematian. Jadi semua yang mati, baik itu pelayanan, gereja, kehidupan rohani segala macam, sebelum mati mulainya selalu dengan stagnan. Stagnan itu apa? Tidak bertumbuh, tidak bergerak, tidak ada kemajuan. Kalau rohani kita tidak ada kemajuan, tidak bertumbuh, itu artinya stagnan. Itu langkah pertama menuju kuburan rohani. Kalau organisasi kita, gereja kita, keluarga kita, ya, bangsa kita tidak bertumbuh menjadi lebih baik, itu artinya stagnan. Itu langkah pertama menuju kematian. Dalam dunia kita ini, ya, kita salah satunya kita lihat di Esra pasal 5 ini, ada 4 penyebab stagnasi. Ya, ada 4 reason, 4 alasan kenapa stagnasi itu ada. Yang pertama itu adalah burnout, terlalu lelah. Biasanya kita mengabaikan sabat. Sabat Tuhan berikan supaya kita tidak burnout, tidak kelelahan mental. Ya. Jadi penyebab pertama kita mengalami stagnasi karena kita burnout. Jadi kalau saudara, kadang-kadang kita pikir, banyak orang berpikir sibuk, pelayanan itu sangat rohani. Tidak, kesibukan itu adalah stagnasi yang tersembunyi. Ya, kita sibuk tapi tidak kemana-mana gitu. Ya, cuman sibuk aja muter-muter. Jadi kelelahan mental, menganggap remeh sabat ya bersama Tuhan itu penyebab pertama. Yang kedua, kalau kita ini mengalami sukses, mengalami achievement, tapi kita menikmatinya terlalu lama, itu comfort zone. Kita senang menikmati, kita perlu merayakan kemenangan, tapi segera kembali bekerja lagi. Tapi kadang-kadang kita terlena, ingin tambah sehari deh, apa namanya, rasa comfortnya, rasa nyamannya, tambah seminggu, tambah sebulan. Ya, kelamaan, apa namanya, menikmati kesuksesan, kelamaan menikmati kenyamanan, comfort zone, juga bisa menyebabkan stagnasi. Ya, kita pikir kita masih sukses, tapi kita tinggal dalam sukses, tidak kemana-mana, itu stagnasi juga. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan stagnasi itu perasaan insecure. Perasaan insecure itu gimana? Rasa tidak aman. Perasaan tidak aman ini membuat kita takut salah. Ya. Sehingga karena takut salah, terus kita menunda-nunda mengambil keputusan yang penting. Nah, penundaan yang sekian lama ini menyebabkan stagnasi. Takut salah membuat kita stagnan, tidak bergerak kemana-mana. Lama-lama tidak bergerak, mau bergerak lagi kaku semua otot-otot rohani kita. Yang keempat yang kita lihat di dalam Esra pasal 45 ini adalah fear of pain. Takut menderita, tidak mau bayar harganya, takut menghadapi kesulitan. Ya, ketakutan ini menyebabkan stagnasi juga bisa. Karena kalau kita leadership itu artinya kita bisa mengatasi ketakutan. Kalau kita tidak bisa mengatasi ketakutan, tidak ada leadership, yang ada stagnasi. Nah, jadi 4 hal ini biasanya menyebabkan stagnasi. Kenapa saya sampaikan? Supaya kita bisa trace back. Kalau saudara sedang mengalami stagnasi dalam hidup saudara, atau pelayanan saudara, atau pekerjaan saudara, di trace penyebabnya apa. Nanti baru kita lihat solusinya bagaimana. Ini bagaimana mengakhiri stagnasi dalam hidup, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Belajar dari kitab Esra. Yang pertama,
Kalau kita lihat di Hagai pasal 1 ayat 1, jadi ini zamannya sama, ya dikatakan oleh karena nubuatnya Hagai dan Sakaria, maka Serubabel kerja lagi, ya. Dia terobos semua larangan. Dikatakan datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Nah, saya tidak tahu kenapa baru sekarang datangnya. Ada kemungkinan bahwa mungkin 12 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu Tuhan sudah berusaha ngomong. Ya. Bisa ya, bisa tidak. Kenapa kok Tuhan izinkan stagnan 18 tahun? Apakah mungkin Tuhan sudah ngomong tapi Hagai tidak mendengarkan? Nah, kata Tuhan datanglah firman Tuhan kepada Hagai ini atau melalui Hagai ini menunjukkan bahwa ada koneksi, ada keintiman antara Tuhan dengan Hagai. Jadi kedengaran, frekuensinya sama. Apakah sebelum ini frekuensinya berbeda? Apakah sebelum ini Hagai belum dipanggil? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas pada hari ini, pada tahun ke-18, firman Tuhan itu nyampe ke telinganya Hagai. Nah, jadi awal daripada semua untuk stop stagnasi adalah intimacy. Ya. Restorasi dimulai dengan keakraban dengan Tuhan. Semua yang bisa menginspirasi kita mendatangkan keberanian, ketaatan, selalu dimulai dengan intimacy dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan. Ya. Karena ada keakraban dengan Tuhan, kita bisa melihat ini tidak beres ini, tidak benar nih. 18 tahun kita nggak ngapa-ngapain. Ya, Hagai bilang, ini nggak benar kamu bangun rumahmu dengan papan yang bagus, dinding yang bagus, rumah Tuhan masih puing-puing. Nggak benar. Ya, tidak elok. Stagnasi. Jadi kalau kita tidak yang akrab dengan Tuhan, kita nggak bisa lihat stagnasi. Kita pikir kita aman-aman saja. Ya, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita pikir keadaan yang tidak bergerak, kita anggap itu aman-aman saja, baik-baik saja. Baru setelah kita dekat akrab dengan Tuhan, kita bisa tahu ini tidak benar. Ya, kita ini diam di tempat terus tidak benar. Jadi Tuhan berikan apa namanya, semacam holy discontent, rasa tidak nyaman. Ya. Yang kedua, rasa tidak nyaman ini kemudian memberi keberanian. Ingat bahwa waktu ini disampaikan, masih ada larangan. Raja Persia masih melarang untuk bangun, tapi Hagai Sakaria malah menyuarakan ini waktunya untuk bangun. Ya. Dikatakan di Esra 5:1, maka bernubuatlah dua orang nabi, Nabi Hagai, Nabi Sakaria anak Ido kepada orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem. Jadi pertama keakrabannya, pemulihan dimulai dengan keakraban dengan Tuhan, dia bisa dengar suara Tuhan, kemudian muncul dia mulai mengenali ini keadaan kita ini tidak benar nih, stagnan. Yang lain masih merasa aman-aman, oke-oke saja nih. Ya, walaupun rumah Tuhan masih puing-puing, mereka tidak melihat ada masalah. Kemudian yang kedua, courage, keberanian, rasa tidak rela ini memberi mereka keberanian untuk ngomong. Ada resikonya tidak ngomong, tentu ada menentang pemerintah yang berkuasa waktu itu. Ya, ngomong untuk bangun itu resikonya tinggi. Tapi courage dibutuhkan. Saudara, dalam keadaan stagnan yang pertama kalau mau dipulihkan mesti ada intimacy, keakraban dengan Tuhan. Di situ kita baru bisa lihat bahwa kita di posisi yang tidak benar atau gereja pelayanan di posisi yang tidak benar. Muncul keberanian untuk mulai bertindak. Yang ketiga, di pasal Esra 5:2 dikatakan pada waktu itu setelah melihat keberanian Hagai dan Sakaria, mulailah Serubabel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi setelah mereka terinspirasi melihat keberanian Hagai, ya, selama ini mereka punya jabatan bupati Serubabel. Tapi stagnan. Jabatannya saja leadership, tapi tidak ada leadership. Mereka stagnan. Kemudian muncul Hagai, tidak tahu munculnya dari mana, mendengar suara Tuhan, dia sampaikan dengan berani, ini menginspirasi Serubabel. Terinspirasi oleh keberanian Hagai,
kemudian dia juga ikut berani. Keberanian atau courage itu menular. Ya. Melihat inspirasi keberanian Hagai, Sakaria, Serubabel, Yesua ikut berani, mulailah dia membangun. Dia tidak nyuruh orang bangun, dia membangun. Ya. Leaders itu action oriented, dia langsung bangun supaya orang juga meneladani mereka, keberanian mereka. Dan yang keempat, poin yang keempat, mengakhiri stagnasi adalah kolaborasi atau unity. Di Esra 5 ayat 2 dikatakan para nabi Allah, ya, nggak mungkin banyak nabinya selain Hagai, Sakaria, menyertai mereka, penatua Israel, orang Israel, dan mendukung mereka. Jadi ada apa namanya kesatuan hati, kolaborasi, dorongan, dukungan satu dengan yang lain. Jadi ada 4 hal untuk mengakhiri stagnasi. Satu adalah kembali ke keakraban. Begitu akrab sampai kita bisa dengar suara Tuhan, mendapatkan perspektif Tuhan bahwa keadaan kita ini di tepi jurang. Ya, langkah pertama menuju kematian. Berani taat. Ya. Oleh karena bisa ngelihat kemudian tidak tahan untuk diam ngomong. Dan yang ketiga, pemimpin-pemimpin terinspirasi dan bergerak action secara unity dan kolaborasi. Pertanyaan refleksi, kapan terakhir kali saudara mengalami stagnasi? Bisa ini hidup saudara, kerohanian saudara, atau pelayanan, atau pendidikan, atau pekerjaan, atau gereja. Kapan terakhir kali saudara mengalami stagnasi? Ya, dalam kehidupan, pelayanan, atau pekerjaan, bagaimana saudara mengalahkan atau mengatasi stagnasi kalau itu sudah diatasi? Ini pertanyaan refleksi yang dilontarkan oleh Hagai, yang saya tangkap dan saya renungkan. Ya, ada beberapa. Yang pertama, soal time and timing, soal jam dan waktu. Pertanyaannya yang saya renungkan adalah ya, dari ayat Hagai 1 ayat 2, ya firman Tuhan, bangsa ini berkata, kata Hagai, belum tiba waktunya untuk membangun bait Allah. Sudah 18 tahun mangkrak nih, tidak ada progres. Mereka membangun rumahnya sendiri-sendiri, terus di-challenge oleh Hagai, mereka bilang belum waktunya. Jadi kemudian pertanyaan refleksi, apa benar gitu? Pertanyaan yang Hagai lontarkan kepada saya, what are you waiting for? Ya, kepada orang Israel, yang kamu tunggu itu apa? Kok bilang sekarang belum waktunya, yang kamu tunggu itu apa? Apa yang menyebabkan kamu menunda-nunda terus? Ya, ikrarmu pada Tuhan, janjimu pada Tuhan, niatmu untuk melayani Tuhan, tekadmu untuk apa namanya memuliakan nama Tuhan. Apa yang kamu tunggu lagi? Kenapa kamu terus menunda-nunda? Ini pertanyaan pertama yang saya renungkan beberapa hari terakhir ini. Dalam beberapa hal yang sudah komit ya kepada Tuhan, Tuhan bertanya, what are you waiting for? Apa yang kau tunggu? Kau sudah jelas panggilannya, sudah jelas tekadmu, sudah jelas kerinduanmu, sudah jelas mimpimu, sudah jelas panggilanmu, ya. Atau sudah jelas tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Kenapa ditunda-tunda? Yang kedua, saya renungkan dari Hagai 1 ayat 4. Ya. Is it a time for yourself? Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan bagus? Sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Pertanyaan refleksi kedua saat saya belajar Hagai ini, ya, tentang kenyamanan.
Apakah kenyamanan atau kenikmatan, kemudahan, keberhasilan, sukses saudara, ya dipuji orang, ya ada buahnya. Apakah kenyamanan, kenikmatan, kesuksesan saudara sudah membutakan mata saudara untuk mengenali stagnasi pekerjaan Tuhan? Jadi selama 18 tahun ini, ya, mereka mungkin berhasil membangun rumahnya, mereka mungkin berhasil membangun jalan-jalan di kota-kota yang hancur, mereka bisa memperbaiki pompa air dan segala macam, tapi mereka tidak bisa lihat bahwa bait Allah mangkrak 18 tahun. Ya, hancur, kehancuran di luar sana tidak kelihatan. Kita tidak lihat penderitaan orang, kita tidak lihat kemiskinan, kita tidak lihat orang-orang yang terhilang ke neraka. Karena apa? Karena kita dibutakan oleh kenyamanan, oleh keberhasilan, oleh sukses yang Tuhan berikan pada kita. Ya. Jadi pertanyaannya, kita lihat, ini orang Israel 18 tahun, kok bisa-bisanya mereka pulang diutus Kores untuk membangun bait Allah. Hari demi hari, mungkin minggu pertama, minggu kedua merasa tidak nyaman. Ah, tidak enak, rumahku diplester, rumah Tuhan masih jadi puing-puing. Tapi lama-lama ada sukses-sukses lain, ada kenyamanan-kenyamanan lain membutakan mata mereka untuk melihat reruntuhan di luar sana, untuk lihat problem di luar sana, untuk lihat masalah dalam pekerjaan Tuhan, stagnasi dalam pelayanan, tidak lagi kelihatan. Ya, matanya dibutakan oleh nyaman, oleh achievement, oleh keberhasilan. Yang ketiga, masalah prioritas dalam Hagai 1 ayat 4, apakah sudah waktunya bagimu untuk tinggal di rumah yang kuat, yang kokoh, sedang rumah Tuhan masih puing? Prioritasnya masih benar nggak sih? Apakah prioritas hidupmu, ya, Tuhan ngomong sama saya, masih sesuai dengan firman Tuhan nggak sih? Apakah Tuhan masih yang utama dalam hidupmu? Apakah waktu yang terbaikmu buat Tuhan? Apakah aset terbaikmu buat Tuhan? Atau Tuhan jadi secondary, ya penting tapi ada yang lebih penting. Dalam saat kita mulai melayani ikut Tuhan, seringkali prioritas kita benar. Tuhan segala-galanya, Tuhan yang utama, Tuhan yang terbaik. Tapi lama-lama dalam perjalanan kita kadang-kadang prioritas-prioritas bergeser. Yang tadinya harusnya Tuhan, kemudian keluarga, kemudian pelayanan, kemudian yang lain-lain, kadang-kadang berubah. Kalau sudah berubah, maka terjadi berantakan di keluarga, ya, hubungan dengan Tuhan tidak baik, dan segala macam. Apakah prioritas hidupmu masih benar, apa keliru? Dan yang keempat, di dalam Hagai 1:6 dikatakan, lihat sendiri. Kamu coba refleksi, kamu coba lihat hidupmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang sedikit. Istirahat panjang, tapi tetap capek. Dan segala macam di ayat 6 itu. Ya. You have shown much, harvest little. Jadi refleksi yang keempat, coba refleksi, lihat. Ya. Apakah efektivitasnya masih tinggi atau tidak? Produktivitas masih tinggi apa tidak? Kita perlu evaluasi dan refleksi diri. Jadi ini 4 hal yang menolong saya dari Hagai. Kalau saya biasanya lontarkan pertanyaan refleksi pada saudara, minggu ini Hagai lemparkan pertanyaan refleksi kepada saya untuk saya renungkan selama beberapa hari terakhir ini, dan sangat berguna. Pertanyaan yang terakhir yang saya renungkan, di manakah Hagai-Hagai zaman ini? Kalau tidak ada Hagai waktu itu, ya Serubabel tetap aja diam-diam aja. Yosua imam besar tetap diam-diam aja. Bait Allah tetap tidak selesai. Mungkin akan makin lama mangkraknya. Tetap jadi puing-puing di luar sana. Orang tidak merasa bersalah, tidak terganggu. Hidup seperti biasa, business as usual. Tapi ada Hagai yang memulai keakrabannya dengan Tuhan dan mulai melihat ada masalah dengan stagnasi di Israel. Kemudian dengan berani ambil resiko, dia proklamirkan, dia challenge, dia tantang, dia lontarkan visinya. Di mana Hagai-Hagai zaman ini? Ya. Orang-orang yang karena kedekatannya dengan Tuhan, challenge stagnasi, challenge status quo, bukakan, menginspirasi bahwa ini tidak benar nih, tidak ada progres, tidak ada leadership,
semua orang sibuk untuk menutupi stagnasinya atau tinggal dalam kenyamanan. Dorongan saya buat saudara, di luar sana banyak pemimpin-pemimpin seperti Zerubabel yang stagnan. Mungkin 18 tahun, mungkin 18 bulan, ya. Mungkin 5 tahun, saya tidak tahu, ada Zerubabel, ada Yesua, pemimpin hebat tapi stagnan. Nunggu waktunya Hagai muncul. Doa saya, masing-masing saudara, seminggu ke depan, jadilah Hagai buat pemimpin lain. Sehingga stagnasinya berakhir. Ya. Pemimpin di sekitarmu ada yang stagnan, mengalami stagnasi. Jadilah Hagai bagi mereka.